klasifikasi makhluk hidup. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kalian ibu suruh untuk membaca dan menentukan ciri-ciri makhluk hidup ya. Kita bahas ulang. Ciri-ciri makhluk hidup. Jadi gini, ada ciri-ciri yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Jadi ciri-ciri ini tidak dimiliki oleh benda mati. Contohnya apa? Yang pertama adalah bernafas. Otomatis ya kalau makhluk hidup kita bernafas, kalau benda mati ya nggak bernafas kan. Buku ya nggak bernafas. Nah, ketika kita bernafas, makhluk hidup itu berupa hewan, tumbuhan, dan manusia, itu yang dihirup adalah gas oksigen, kemudian melepaskan gas karbon dioksida dan uap air. Kemudian, makhluk hidup juga memerlukan makanan dan minuman. Wajib ya. Kenapa coba ya? Karena untuk memperoleh tenaga. Lanjut yang ketiga, cirinya adalah bergerak. Nah, kita bisa bergerak dengan aktif, dengan bebas. Kalau benda bisa bergerak? Bisa sih ya, tapi kalau digerakkan. Tapi kalau tidak digerakkan, ya tidak bisa bergerak. Makanya benda mati tidak bisa bergerak, sedangkan makhluk hidup itu bisa bergerak. Yang selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu apa? Biasanya tumbuh itu adalah bertambah besar, bertambah ukuran. Bisa tinggi, bisa nambah tinggi atau tambah lebar bisa ya. Nah, kalau berkembang itu berubahnya fungsi organ. Contoh yang lebih mudahnya gini, anak kecil dia punya organ reproduksi, tapi kan belum berkembang. Contohnya gini, anak perempuan kecil dia belum menstruasi, tapi ketika sudah remaja dia menstruasi. Nah, itu namanya berkembang ya. Dan selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak itu bertambah banyak, jadi melahirkan, bertambah anaknya kalau hewan dan manusia ya, atau bertelur kalau di hewan. Di tumbuhan bisa tumbuh tunas. Nah, itu berkembang biak namanya. Kemudian pekat terhadap perangsang. Kita dicubit nggak mungkin diem aja kan, pasti au, atau menginjak duri au gitu. Nah, itu pekat terhadap perangsang. Di tumbuhan juga sama ya, di hewan juga sama, pasti di tumbuhan juga ada. Kayak putri malu, ketika disentuh dia langsung bergerak kan, menutupkan daunnya. Nah, itu dia pekat terhadap perangsang. Yang terakhir adalah menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Makhluk hidup bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Contoh, beruang kutub. Karena dia hidup di tempat yang dingin, maka dia mempunyai bulu-bulu yang tebal untuk menghangatkan badannya. Nah, itu menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Sekarang klasifikasi makhluk hidup. Apa sih klasifikasi makhluk hidup? Jadi gini ya, makhluk hidup itu kan banyak sekali ya. Nah, untuk mempermudah mempelajari atau mempermudah mengelompokkan, maka dibuatlah klasifikasi makhluk hidup. Tujuannya untuk apa? Yang pertama, pengelompokan makhluk hidup itu berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, untuk mendeskripsikan jenis makhluk hidup. Ini hewan atau tumbuhan ya? Nah, itu ya. Selanjutnya, untuk mengetahui hubungan kekerabatan makhluk hidup. Dan yang terakhir, untuk mengetahui jenis namanya. Kalau ada suatu makhluk hidup yang baru, nah, bisa ditelusuri nih, kira-kira bisa dikasih nama apa ya? Karena ketika membuat nama itu nggak asal ya, para ahli itu ada aturannya. Nah, klasifikasi makhluk hidup, maaf ada iklan. Klasifikasi makhluk hidup itu ada beberapa tokoh yang mengklasifikasikan. Yang pertama adalah Carolus Linnaeus. Menurut Carolus Linnaeus, makhluk hidup ada dua kelompok nih. Ada hewan dan ada tumbuhan. Loh, manusia kemana ya? Jadi ada dua, ada hewan dan tumbuhan. Kita masuknya kemana coba kata Carolus Linnaeus? Iya, ke hewan. Nah, menurut Carolus Linnaeus ada urutan taksonomi seperti ini. Nah, ada dua kingdom. Kingdom itu kerajaan ya. Ada kerajaan animalia dan ada kerajaan plantae. Animalia itu hewan, plantae itu tumbuhan. Jadi menurut Carolus Linnaeus, makhluk hidup itu cuma ada dua kelompok, hewan dan tumbuhan. Nah, lalu
Carolus Linnaeus itu membuat urutan taksonomi. Kingdom Animalia, setelah kingdom ada yang namanya phylum, lalu kelas, ordo, family, genus, spesies. Kalau di tumbuhan itu kingdom Plantae, di bawahnya ada divisio, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Makin ke bawah itu makin banyak persamaannya. Nah, untuk menghafalnya gimana kalau ibu pakai lagu gini ya? Kingdom, divisio, kelas, ordo, family, genus, spesies, urutan taksonomi. Biar nggak lupa urutannya. Ulangi ya. Kingdom, divisio, kelas, ordo, family, genus, spesies, urutan taksonomi. Itu buat yang tumbuhan atau Plantae. Kalau buat yang hewan atau animalia, jadinya gini. Kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies, urutan taksonomi. Jadi urutannya semua sama, cuman bedanya di phylum dan divisio. Kalau hewan namanya phylum, kalau tumbuhan namanya divisio. Sekali lagi ya. Kingdom, divisio, kelas, ordo, family, genus, spesies, urutan taksonomi. Kita lanjutkan. Nah, ini ada yang namanya sistem binomial nomenklatur atau sistem nama ganda. Ini juga dibuat oleh Carolus Linnaeus berdasarkan urutan taksonomi. Gimana aturannya? Yang pertama, nama spesies itu terdiri dari dua kata. Kata pertama adalah nama genusnya, kata kedua adalah nama spesiesnya. Kata pertama harus diawali huruf besar, lalu menggunakan bahasa Latin yang dicetak miring atau di garis bawahi. Contoh ya, kalian perhatikan urutan taksonomi jagung berikut ini. Nah, kingdomnya Plantae, divisionya Spermatophyta, kelasnya Monocotyledone, ordonya Graminales, familinya Graminae, genus Zea, spesies Zea mais. Nah, nama jagung menurut bahasa Latin adalah Zea mais. Ditulisnya seperti ini ya, Zea mais. Zea menunjukkan genus, mais menunjukkan spesies. Jangan lupa digaris bawahi atau ditulis miring dan huruf pertamanya harus huruf besar. Oke, nah sekarang tugas kalian adalah mencari urutan takson dan nama spesies dari padi, anjing, dan lalat buah. Untuk padi dan lalat buah bisa kalian googling. Untuk anjing ada di buku. Kalian cari ya. Kalau sudah difotokan dan dikirim lewat Google Classroom. Terima kasih ya. Kalau ada yang tidak mengerti boleh japri ke ibu. Kayaknya jangan komentar di Google Classroom kalau untuk pertanyaannya karena takut nggak kebaca. Jadi langsung japri aja. Tapi kalau untuk pengumpulan tugas lewat Google Classroom.